Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini kami dari Divisi Research and Development Genbi Komisariat IAIN Kudus mengadakan podcast untuk pertama kalinya dengan mengusung tema Peran Bank Syariah Indonesia dalam Perekonomian Indonesia. Baik, sebelum langsung ke pembahasan, alangkah lebihnya perkenalan lebih dahulu. Baik, saya Muhammad Arik Ajaba. Saya di sini selaku podcaster untuk podcast pertama kali ini, sekaligus menjadi ketua Divisi Research and Development Genbi Komisariat IAIN Kudus. Alhamdulillah, di samping saya sudah hadir beliau Kepala Program Studi Perbankan Syariah dan sering disebut oleh mahasiswa sebagai dosen milenial, gitu kan begitu ya Pak ya. Nah, beliau Bapak Haris Fadlullah Hana ME. Selamat pagi Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tampaknya jika saya bersebelahan dengan Bapak itu rasanya seperti berbincang dengan rekan sendiri Pak. Ya, Jangan-jangan sama semester 4 ya Pak. Ya. Karena wajahnya muda ya. Iya. Apalagi biasanya dikenalnya dosen muda. Ataupun kalau saya kan sering upload di IG, gitu ya? Jadinya dosen hits gitu loh. Iya. Ada apa-apa followernya yang cukup banyak, dosen dengan follower terbanyak di IAIN. Karena masih muda itu tadi. Melek medsos ya Pak ya. Melek medsos. Dosen-dosen sekarang kan harus bisa mengikuti ya trennya, perkembangan zaman gitu ya. Nah, Bapak ini sebelum masuk ke pembahasan, mungkin bisa disapa rekan-rekan Genbi yang seluruh Indonesia. Sepatah dua patahnya untuk sambutan sebentar. Ya. Singkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Fadlullah Hana, ME, Ketua Program Studi Perbankan Syariah. Ya, saya Ketua Prodi ini dari tahun 2020 baru sebenarnya. Dosen ini juga termasuk baru, makanya masih muda. Mulai dari 2018, terus 2020 Desember itu diberi tanggung jawab untuk menjadi ketua program studi perbankan syariah. Nah, karena memang basicnya ataupun keilmuannya itu di perbankan syariah, konsentrasinya. Dulu mengambil magister itu adalah magister ekonomi syariah, terus konsentrasinya perbankan syariah. Juga pernah mempunyai pengalaman kerja di lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah keuangan syariah mikro. Iya. Bukan di lembaga konvensional. Dulu pernah sebenarnya daftar di lembaga konvensional, tapi alhamdulillahnya tidak diterima. Tidak diterima. Jadi ya alhamdulillahnya sesuai jalur. Bidang saya ekonomi syariah, kemudian saya kerja kurang lebihnya 3,5 tahunan lah di lembaga keuangan mikro syariah, tepatnya di BMT Fastabi yang sekarang sudah punya 24 cabang. 24 cabang. 2,5 tahun karya di situ, berkontribusi, kemudian kan ada berkarir alhamdulillah ya. Ya karena memang barokahnya kuliah ya di IAIN ya, juga barokahnya doa orang tua. Berkarir funding officer, kemudian account officer, dan terakhirnya di brand manager. Brand manager tapi hanya 6 bulanan. Nah, 6 bulan. Setelah itu ada pendaftaran di sini dan alhamdulillahnya diterima di sini. Ya sebenarnya dulu ini ya pengen pengalaman dulu di lembaga keuangan syariah yang matang gitu, terus kemudian bisa mengajar kan sudah matang. Tapi ternyata kesempatan kan memang tidak datang 2 kali ya. Jadinya saya langsung ke sini dan alhamdulillah langsung diterima karena memang ya alhamdulillahnya rezekinya doanya dari orang tua. Jadi cukup menarik track recordnya ya Pak ya, track record dari Bapak dan juga background dari seorang Bapak Haris ini. Nah, tadi sempat dijelaskan oleh Bapak itu ada konvensional dan syariah ya Pak ya. Nah, itu dasarannya dulu Pak. Perbedaan dari perbankan konvensional dan perbankan syariah itu seperti apa? Tentu kan Bapak sudah paham betul ini. Ya kalau di bank konvensional sebenarnya tidak ada tulisan konvensional ya. Akademisi itu menyebutnya saja hanya untuk membedakan antara yang bank berbasis syariah sama bank umum yang tidak berbasis syariah. Makanya dibedakannya dengan bank konvensional dengan bank syariah.
Kalau cirinya, kalau di bank syariah itu ada tulisan syariahnya di belakangnya. Nah, bank syariah atau ada bank yang tidak ada tulisan syariah tapi namanya syariah seperti bank muamalat. Nah, itu kan tidak ada tulisannya bank muamalat syariah. Itu kan bank muamalat saja. Nah, itu sebagai awal ya dari bank syariah pertama itu bank muamalat. Nah, kemudian ada beberapa bank yang karena perkembangan ekonomi syariah, minat terhadap bank syariah itu cukup tinggi, sehingga bank-bank besar itu membuat yang namanya unit usaha syariah. Unit usaha syariah. Unit usaha syariah itu seperti misalnya ada bank umum, bank BRI membuat unit usaha. Itu masih induknya itu adalah BRI, kemudian membuat unit usahanya adalah BRI Syariah. BRI Syariah. Kemudian apalagi Bank BPD Jateng. Ini kan ada toh, Bank BPD Jateng. Nah, itu BPD Jateng membuat unit usaha syariah, BPD Jateng Syariah. Nah, kemudian apalagi BSM dan yang lainnya. Namun ada beberapa bank itu yang sudah tidak unit lagi, tapi sudah berdiri sendiri. Nah, sudah spin off, sudah berpisah dari induknya. Yaitu namanya Bank Umum Syariah sendiri. Bank Umum bukan menjadi unit usaha syariah, tapi sudah menjadi Bank Umum Syariah. Gitu. Ini sebenarnya menarik sekali, Pak. Terlebih Bank Syariah itu per tanggal 1 Februari 2021 kemarin sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi keberadaan legalnya ya, Pak ya. Dan sedikit kita ulas ke belakang, flashback ke belakang tentang sejarah Bank Syariah itu sendiri, Pak, di dalam skala internasional dunia. Itu menurut pandangan saya ya, Pak ya, setelah saya literatur itu, apakah benar di negara Mesir itu menjadi pemrakarsa pembentukan pendirian Bank Syariah itu sendiri? Oh ya, dulunya di tahun 1800-an itu ada yang namanya Montgomery. Itu di Bank Syariah awal, yaitu di Mesir. Namun beberapa tahun itu tidak terlalu berkembang. Tidak terlalu berkembang. Jadi sudah ada cikal bakalnya dulu itu berbasisnya atau berprinsipnya dari mekanisme keuangan yang sudah dilakukan pada zaman Nabi. Dulu kan di zaman Nabi kan belum ada bank. Adanya kan namanya Baitul Mal. Baitul Mal. Namanya Baitul Mal itu hanya untuk menyimpan dana, kemudian kalau ada butuh dana, kalau untuk mal kegiatan usaha untuk menyimpannya di situ, tapi belum dalam bentuk bank. Sebenarnya sudah ada percontohannya, sudah pernah dilakukan di zaman Nabi itu yang namanya Baitul Mal. Terus kemudian dikembangkan ada perbankan yang konvensional ya, perbankan konvensional kan setelah zaman Nabi kemudian ada masa dark age ya atau kegelapan itu pada waktu ada perang saudara, perang salib itu ya. Nah itu kan terus ini ya peradaban Islam kan tergerus ya. Tergerus bangsa-bangsa yang Eropa kemudian berkembang ya, ada ilmu-ilmunya yang dari ajaran-ajaran Islam kemudian diserap, dikembangkan oleh bangsa Eropa, kemudian ada yang muncul bank-bank itu, teori ekonomi dan yang lainnya itu kan muncul itu. Namun dari itu bank ternyata ini banyak yang kemudian kecewa, ada yang kecewa terhadap bank konvensional itu karena ya terasa yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin gitu loh. Itu kadang terjadi kesenjangan ekonomi, yang punya uang segini kemudian karena ditaruh bank bisa memutarkan uang, ada yang namanya bunga 10%, 50% dan berbunga sehingga ya semakin itu yang kaya semakin kaya, sudah punya uang segitu dia tidak ngapa-ngapain, dia membungakan uangnya, semakin lama semakin kaya, yang miskin semakin miskin itu tadi. Makanya kemudian muncul Bank Syariah itu. Namun kemunculan itu kan pasti karena awal-awal kan ini ya belum terlalu ditangkap ya oleh dari masyarakat dunia, sehingga proses baru itu di tahun 1960-an. 1960-an mulai muncul yang bersinar dari bank di Mesir sana ya, di Mesir, kemudian di Arab, kemudian juga di Malaysia dan lainnya.
Dan per tanggal Juli 1973 itu sudah terumuskan ADART-nya ya Pak, untuk bank syariah itu ya. Itu. Saya waktu berliteratur seperti itu dapat informasinya. Nah, itu 1970-an ya. Iya, Nah, iya kan mulai berkembang 1960-an, terus 1970-an kemudian mulai banyak. Apalagi sekarang yang Eropa itu ada yang mengkaji bank-bank syariah itu. Karena memang apa? Dirasa memang adil ya namanya adil. Maksudnya ketika ada kan di bank syariah itu ada yang namanya bagi hasil kan. Oh iya. Itu. Untuk bank syariah itu bagi hasilnya namanya nisbah. Nisbah. Ya, nisbah. Itu yang berbeda dengan bank konvensional ya Pak? Ya, kalau bank konvensional kan bunga ya. Bunga kalau dikasihkan cewek sih senang. Tapi ketika kemudian kita mendapatkan bunga dan berbunga, nah itulah yang kemudian memberatkan gitu. Iya, kalau bunganya apalagi kadang ada yang bunganya flat, ada yang bunganya anuitas sampai berbunga-bunga terus. Nah, banyak yang kemudian jatuh miskin karena mengambil uang di bank dan bunganya terlalu tinggi loh. Dan tentunya itu nisbah itu sistem bagi hasil yang sesuai syariat Islam. Iya, karena itu prinsipnya ada keadilan sama kemaslahatan. Nah, kita misalnya ada usaha, kemudian kita dibiayai oleh bank. Ketika untung itu kemudian dibagi. Ketika rugi ya enggak bayar, enggak bagi hasil. Nah, itu kan lebih adil gitu loh. Yeah. Nah, pada waktu untung kita bagi 60-40 atau 70-30 itu berdasarkan kebijakan dari bank atau kesepakatan bersama. Nah, kalau sudah dibagi itu kan kita lebih enak itu loh. Nah, berusaha berupaya juga lebih enak. Sebenarnya bank juga lebih bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar kalau potensinya itu daripada yang bunga tadi. Kalau bunga kan tetap, kalau misalnya 0,9 ataupun 1% kan 1% terus. Tapi ketika bagi hasil itu bisa ketika bagi hasilnya untungnya nambah, untungnya tinggi, untungnya besar, kan bank juga mendapatkan bank besar. Nah, walaupun ketika rugi bank nggak dapat, tapi kan ya bagaimana berupaya itu kalau kan semangat tadi. Pengusaha kalau seperti itu kan semangat tuh, kalau rugi ya nggak bayar, tetap dia pasti lebih mantap, lebih yakin, kemudian usahanya kan insya Allah berkembang terus kan, nanti bagi hasilnya tinggi, perkembangannya juga sebenarnya potensi untuk bank juga keuntungannya lebih tinggi sebenarnya daripada bank yang konvensional. Nah, terus untuk nasabahnya sendiri juga lebih enak itu loh, lebih adil, lebih sejahtera, karena ya pada waktu rugi pada masa pandemi ya nggak usah bayar bagi hasil karena ya masih sudah rugi yuk mau langsung bayar kan gitu. Nah, prinsipnya kan gitu kan, mudharabah ataupun musyarakah yang prinsipnya adalah bagi hasil. Nah, bagi hasil. Kalau untung dibagi, kalau rugi ya ditanggung bersama, maksudnya tanggung bersama gitu. Nah, itu tadi teman-teman untuk sejarahnya yang dalam skala internasional ya Pak ya. Mesir menjadi negara pemerakarsa. Nah, kita masuk ke negara kita Pak, tanah air kita tercinta Pak. Rasanya kalau membahas Indonesia kan nggak ada habisnya Pak ya, apalagi masyarakatnya ya Pak ya. Sampai-sampai Microsoft itu mematikan kolom komentar Instagramnya, Bapak tahu? Iya. Itu saking masyarakat Indonesia itu cuitannya itu luar biasa. Omongan tonggo, apalagi sekarang sudah pada tangga-tangga yang tua sudah pegang HP semua kan gitu. Jadinya ada komentar sedikit netizen itu ya. Nah, bank syariah masuk di negara Indonesia itu kalau secara dibahas historinya itu dimulai tahun 1992 ya Pak ya. Itu di saat bank kredit Indonesia itu ya, itu bagaimana Pak menurut Bapak? Kan awalnya memang dari itu ya, 991 sebenarnya ada gagasan, kemudian baru diresmikan 92 itu namanya Bank Muamalat. Nah, berarti Bank Muamalat itu bank yang pertama kali yang cara syariah gitu ya? Bank Muamalat itu bank yang pertama kali syariah, memang berprinsip syariah, karena tadi ada beberapa bank yang memang di situ menyengsarakan, dirasa banyak penggagas muslim, ekonom muslim, Syafi'i Antonio digagas oleh yang Abdurrahman, itu yang memang penggagas yang dari Bank Muamalat itu sebagai penggagas Bank Muamalat untuk menjadi bank syariah
pertama di Indonesia mengawali bank syariah itu 92 baru digagas. Apalagi dulu 90-an itu adanya kemudahan untuk membuat bank. Ada kebijakan untuk membentuk bank itu pemerintah Indonesia dulu banyak yang kemudian ada kebijakan karena memang biar usahanya biar jalan kan, maka dibutuhkan namanya pendanaan ya. Pendanaan itu yang memang bisa kan dari bank. Nah, yang memang langsung bisa cepet kan memang dari bank. Nah, makanya dimudahkan untuk pendirian bank-bank besar itu. Tapi bank-bank itu masih konvensional. Masih konvensional. Kemudian digagaslah itu Bapak Syafi'i Antonio itu ya, di Warman Karim dan yang lainnya itu untuk bank muamalat. Dan seiring timeline garis waktu itu setelah ada bank muamalat lalu beranjak ke tahun 2000-an itu ada penggabungan ya Pak ya dari unit usaha itu ya, penggabungan merger gitu ya. Ada 3 ya Pak ya, mungkin bisa dijelaskan. Kita tahu bahwasanya ya ini kan sudah berkembang bank syariah karena minatnya masyarakat Indonesia ini kan mayoritas Muslim, ya maka minat dari bank syariah untuk nabung ya untuk berinvestasi ataupun pembiayaan di bank syariah akan lebih tinggi sehingga bank-bank syariah bermunculan banyak, unit-unit syariah bermunculan juga banyak tadi. Ada yang semula tadi BRI, kemudian BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BPD Syariah. Nah itu kan namun bank-bank itu masih dalam kategori bank buku 2. Bagaimana itu? Bank buku 2 itu bank dengan kegiatan usaha dengan modalnya yang sedikit ya, sedikit itu antara 1 sampai 5 triliun. Masih belum sampai bank buku 3 bahkan bank buku 4. Karena apa? Di bank itu kan ada 4 kategori buku kan. Bank buku 1, bank buku 2, bank buku 3 dan bank buku 4. Bank buku 1 itu ketika modal intinya di bawah 1 triliun. Di bawah 1 triliun. Bank buku 1. Bank buku 1. Bank buku 1. Itu bank dengan nama-nama yang biasanya kita asing mendengarnya. Itu bank opo itu. Bank net, bank apa lagi ya. Nah, itu kan yang asing itu biasanya yang di bawah 1 triliun. Gitu, di bawah 1 triliun. Karena memang operasionalnya terbatas. Gitu. Operasionalnya terbatas. Ketika modal intinya kurang dari 1 triliun, operasionalnya terbatas. Kemudian lebih dari 1 sampai 5 triliun dia sudah skala nasional tapi tidak bisa internasional. Gitu. Nah, juga terbatas itu. Dalam operasional. Nah, bank daerah awalnya 2 triliun atau berapa triliun, 1 sampai 5 triliun. Bank BRI itu, BRI Syariah itu masuk bank buku 2 karena modal intinya 3 triliun. 3 triliun. Kemudian ada yang namanya bank buku 3. Nah, bank buku 3 itu modal intinya 5 sampai dengan 30 triliun. 5 sampai 30 triliun. Yang bank buku sampai 30 triliun itu banyak. Itu uang semua kan. Uang semua. Kalau uangnya itu dalam bentuk seribuan atau ini kan puluhan ribu itu kan tumpuk ini ya. Satu ruangan itu tumpuk-tumpuk uang semua gitu kan. Nah, apalagi kalau yang sudah pernah bekerja di perbankan. Besok kalau sudah bekerja di perbankan itu melihat uang itu rasanya ya biasa aja. Kalau belum kerja kan lihat uang kok uang banyak. Kalau sudah bekerja di perbankan lihat uang itu kayak bosen sampai karena setiap hari itu megang uang. Megang uang dihitung pakai 5 jari itu. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ini kadang ada uang yang bagus, uang lecet. Kalau pas awal-awal itu senang. Foto dulu saya pas awal-awal itu senang foto pakai uang, uang ditaruh mana, setiap kali dapat ini nasabah banyak, tabungan banyak, terus foto dulu lah sama uang, walaupun enggak uangnya sendiri. Nah itulah kalau di perbankan enaknya gitu ya, maksudnya sering pegang uang, sering bisa lihat uang, tapi tidak uangnya sendiri sehingga kerasa apa ya sudah tenang lah, sudah terbiasa, sudah nggak kaget gitu loh, sudah biasa uang kok udah ini ya udah biasa gitu. Ya tadi ini kan Bank Syariah Indonesia sudah berjalan ya Pak, kurang lebih 1 bulanan ada lah ini, 1 bulan lebih ada. Nah
menurut data riset kami itu ada terjadinya rendahnya literasi keuangan syariah, Bapak. Itu kalau tidak salah itu saya meriset sampai tidak menyentuh angka 10%. Lebih tepatnya di 8,93%, Pak. Nah, itu tanggapan Bapak bagaimana itu, Pak? Ya, kan ada yang namanya literasi keuangan, kemudian ada market share sama ada inklusi keuangan kan. Memang literasi keuangan kita itu masih cukup rendah dengan rasio mayoritas muslim itu sampai 80%-an itu kan muslim ya. Nah, itu tapi literasinya masih rendah kan. Nah, itu berarti adalah peran dari generasi-generasi ini, terutama mahasiswa kemudian generasi muda lulusan ekonomi syariah, perbankan syariah, atau yang memang basicnya syariah, akuntansi syariah, manajemen bisnis syariah, ataupun lulusan PTKIN yang memang tahu ini loh ada yang namanya bank syariah, nabungnya di bank syariah. Nah, sehingga bisa ke masyarakat, karena kan orang itu kan apalagi Indonesia ya, orang Indonesia itu kalau sudah identik dengan merek itu sudah tidak mau berpindah ke lain hati gitu. Seperti ketika sudah punya motor ini Supra dulu kan. Nah, walaupun ada motor yang lain tapi dia sudah senang Supra. Terus Honda ya Honda, kalau Honda itu bagus. Nah, jadi Honda terus tidak mau berpindah ke lain karena yang muncul duluan kan memang konvensional ya. Jadi bank syariah itu kan belakangan. Jadi yang sudah dikenal di masyarakat itu kan BRI, Mandiri, ya, ataupun BCA, sehingga orang sudah identik dengan itu, sudah kulino duluan. Jadi agak memang butuh yang namanya edukasi, butuh yang namanya sosialisasi yang memang untuk biar bisa berpindah ke lain hati. Ya berarti tadi literasinya masih kurang kan. Kalau inklusinya itu ya masih kisaran 6%-an kan. Ya, yang dengan literasi 10%-an, ya tidak ada 10% tadi, bahwasanya inklusinya segitu. Inklusi itu yang nabung, yang transaksi, ya itu inklusi namanya. Nah, berarti butuh namanya tadi sosialisasi. Ya. Nah, ini generasi-generasi yang lulusan ekonomi syariah, perbankan syariah itu yang memang perlu ini untuk bergerak untuk di masyarakat. Ya, mungkin bisa nanti ditanyakan ke mahasiswanya Bapak ya. Pengguna bank konvensional atau bank syariah. Iya, gitu. Apalagi ya kalau mahasiswanya sendiri, generasinya sendiri masih konvensional kan. Apalagi yang masyarakatnya nanti ditanyai, ini sampean kamu ini sudah pakai bank syariah belum? Saya pakainya BRI juga. Lu katanya mau promosi ataupun mau mengajak kan harus dilaksanakan dulu kan. Ayo sholat, makanya saya sholat dulu. Ayo nabung ya, saya nabung dulu kan gitu toh. Nah, ayo nabung di bank syariah ya, saya nabung di bank syariah dulu. Jangan kemudian ayo nabung masih di konvensional. Nah, sebenarnya jikalau bank syariah ini literasinya tinggi, literasi keuangan syariahnya tinggi dan juga inklusinya tinggi, itu nanti ada peluang nggak Bapak bagi Indonesia itu menjadi ibaratnya raksasa ekonomi syariah? Terutama ini kan masyarakat penduduknya kan mayoritas muslim. Nah, itu menurut pandangan dari Bapak seperti apa itu? Ya pasti peluang besar ya. Karena kan masyarakat muslim terbesar di dunia itu kan di Indonesia. Iya toh? Indonesia. Tapi perbankannya masih kalah dengan yang lainnya. Jadi potensinya kan masih banyak itu loh. Masih beberapa masyarakat banyak yang masih belum sadar akan bank syariah. Masih menganggapnya sama dengan bank konvensional, podoe. Kono ya podoe bayar. Nah, sama-sama bayar segitu gitu loh. Kalau hanya beda nama, padahal kan ya beda, sistem operasionalnya beda gitu. Potensinya besar karena mayoritas penduduk Indonesia kan muslim. Di dunia penduduk muslim terbesar kan Indonesia. Sayangnya yang tertinggi sekarang cukup tinggi kan Malaysia, bank-banknya ya, bank syariah yang cukup tinggi ya. Jadi Indonesia masih punya potensi besar. Makanya ada kebijakan itu, adanya merger dari 3
bank. Bank. Nah, itu untuk apa? Digabung dan jadi PT ya Pak sekarang ya. PT Bank Syariah Indonesia terbuka. Terbuka. Agar apa? Agar menjadi meningkat atau naik kelas. Iya. Tadi kan ada bank buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Agar menjadi buku 4. Kenapa kalau dia buku 4? Karena operasionalnya bisa tidak terbatas atau seluruh dunia. Gitu loh. Kalau yang buku 3 itu masih cakupannya Asia. Oh, Asia. Cakupannya Asia. Bank buku 2 nasional. Nah, buku 1 daerah, asing ya. beberapa daerah asing itu awam lah maksudnya. Ya, satu pulau atau apa itu buku 1 kan di bawah 1 triliun. Nah, kalau bank sudah buku 4 itu kan dia langsung bisa beroperasional internasional gitu loh. Bank Syariah Indonesia cabang Inggris. Cabang Mesir, cabang Arab. Nah, sebenarnya daerah-daerah sana, negara-negara asing itu pengen berinvestasi di Indonesia, sayangnya itu kan terbatas. Iya. Namanya nabung karena terbatas, wilayahnya Asia saja tadi masih kalau bank buku 3. Yang bank buku 3 itu kan Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank BRI Syariah. BRI Syariah itu masih bank buku 2. Karena modalnya masih 3 triliun. 3 triliunan itu. Ya kalau yang sudah cukup besar itu memang Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri. Bank Muamalat pun kan juga ini ya, karena bank itu kan swasta ya. Nah, bank muamalat kan swasta. Jadi memang yang ada kebijakan pemerintah itu memang harus ada kebijakan pemerintah untuk top to down tadi, untuk membentuk memang bank besar yang berbasis syariah. Nah, makanya ada merger bank syariah, yaitu dari 3 bank itu. Ada bank BNI Syariah, dan juga satunya BSM, Bank Mandiri Syariah. Gitu. Bank Mandiri Syariah. Nah, ini kan ada 3 itu. Tiga yang cukup besar itu modalnya memang di Bank Syariah Mandiri. Itu sampai 51% modal intinya kalau digabung. Terus kemudian Bank BNI Syariah itu 24-an. Kalau yang Bank BRI Syariah ya selebihnya, 11% terus sama yang lainnya sahamnya dari masyarakat atau dari publik. Ya memang kalau memang benar terjadi itu bagus memang Pak, demi kemajuan ekonomi Indonesia kan. Jika sudah menjadi raksasa ekonomi syariah gitu loh, BSI-nya. Nah, kalau raksasa kan ini kan kekuatannya besar gitu. Targetnya memang gitu, makanya ada kebijakan yang memang bisa dari pemerintah kan, yang BUMN. Kalau swasta kan pemerintah kan menyarankan untuk ayo nabung di bank syariah. Makanya yang pertama memang dari BUMN itu yang kemudian di merger itu. Merger itu ya tujuannya itu memang biar modal intinya besar, operasionalnya besar. Ini kelihatannya masih di bank buku 3, kurang 7 triliunan, 23 triliun. Ini masih modal inti ketika digabung itu 23 triliunan. Nah, itu asetnya tapi sudah sampai 234 triliun. 234 triliun. Itu kan uang. Iya, itu berapa itu ya? Itu kan ya ini kan kalau pendapatan di Indonesia itu kan ini pajak pendapatan dari Indonesia itu sepenuhnya itu kan sampai 2 triliunan kan, 2000 triliun kan, 2000 triliun. Nah itu bank asetnya 234 triliun itu asetnya. Kalau modal inti itu berarti modal yang memang awal dipunyai oleh bank. Nah modal inti. Kalau aset itu berarti adalah dari nasabah, nabung, dari ada pembiayaan, punya tanah atau punya gedung. Nah itu namanya aset. Nah modal intinya 20 sampai 23 triliun kalau nanti. Nah itu kurang 7 triliun lebih sedikit itu kan sudah bisa bank buku 4 kan. Nah itu targetnya digenjot terus sehingga bank buku 4. Makanya ini banyak ini promo-promo ya. Dan kemungkinan itu nanti 10 tahun ke depan bakal tercapai nggak Pak itu ya? Bisa lah ya. Apalagi di masa kemasan Indonesia itu tahun 2045. Nah itu kan 100 tahunnya Indonesia, itu 1 abadnya Indonesia. Itu targetnya memang untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Itu dari kebijakannya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Itu ada yang namanya Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah itu. Nah, bahwasanya targetnya ini kan sudah jalan ini sampai 2021 ini, kemudian ada yang namanya ini penggabungan. Nah,
Atau ada yang juga yang UUS tadi, unit usaha syariah, spin off, bisa berdiri sendiri. Bukan hanya unit usaha syariah tapi bank umum syariah. Bank umum syariah. Last question nih Pak, harapan Bapak untuk BSI yang sedang berkembang ini, lahir ya, itu apa Bapak? Harapan saya memang tadi bahwasanya bank ini menjadi bank besar di dunia, ya, menjadi bank nomor 1 di dunia. Karena apa? Karena tadi mayoritas penduduk kita adalah Muslim kan, jadi potensinya kan besar daripada nabungnya di bank yang non syariah, yang sudah ada jelas-jelas syariah kan lebih baik yang di bank syariah. Gitu. Lebih baik di bank syariah kan, lebih baik dan di bank syariah agar bisa syariah, ekonomi syariahnya berkembang, perbankan syariahnya berkembang, ada sistem yang berkaitan dengan syariah juga berkembang. Tuh. Baik Bapak, ya teman-teman, itu podcast kita tentang pembahasan tentang seputar Bank Syariah Indonesia. Ini sudah sampai di penghujung acara. Loh, Pak, cepet banget ini. Mungkin bisa next time ya Pak ya. Ada ini ya, coba apa ini. Sudah. Ya. Karena kalau bicara tentang bank syariah itu saya membuku itu kan. Oh gitu ya. Apalagi saat pada itu ya keilmuannya ya Pak ya. Karena memang ketika bank syariah berkembang kan senang. Ini kan juga ini kan nanti Islam juga semakin berkembang. Apalagi kan besok kan memang sudah dikatakan bahwa Islam besok akan jaya di timur kan, dari timur kan. Iya. Ini dari awal gitu kelihatan sebenarnya, bank syariah berkembang, ekonomi syariahnya berkembang, fashion Muslim di Indonesia berkembang. Itu dari kejayaan Islam itu. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas kehadirannya menjadi speaker di sini. Sama-sama Mas Arik. Semoga kita tetap bersilaturahmi ya Pak ya, sebagai mahasiswa dan dosen. Ada episode selanjutnya kan? Gitu. Nanti kalau ada tambahan apa gitu. Iya, nanti kita bisa bahas yang lain lagi ya Pak ya. Itu. Ini yang baru hangat kan Bank Syariah ya. Makanya jangan lupa nabung Bank Syariah. Sudah nabung di Bank Syariah belum? Baru konvensional. Nah itu loh. Ya minimal dari PT KIN itu kan ya. Tapi sudah itu ya Pak, sudah ramah lah. Ini kan bayar di UKT, kampus kan pakai BSM. Iya, ya sekarang BSI kan. Iya, sudah memang harus kebijakan itu dari atas, dari top itu, dari kebijakan lembaga. Kalau tidak gitu kan memang agak sulit ya. Mahasiswa ataupun masyarakat kan dia lebih milih yang dekat BRI yang dekat apalagi BNI ya. Padahal kan ada yang syariah gitu loh, dan sudah besar. Dan juga besar. Oke Bapak, kita cukupkan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.